Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan rebahan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan penuh semangat rebahan. Alur film yang saya bahas kali ini adalah film yang memiliki genre action, drama, dan fantasi yang disutradarai oleh sahabat paman saya yaitu Peter Berg. Film ini menceritakan kisah manusia super yang bernama Hancock, yang mana dia sangat dibenci oleh masyarakat Los Angeles, meskipun banyak nyawa yang telah dia selamatkan. Setiap melakukan aksi, pasti menghancurkan properti sekitar dan merugikan kota hingga jutaan dolar. Lalu hidupnya berubah setelah dia menyelamatkan nyawa Ray Emre, yang mana Ray membantu Hancock agar Hancock disukai oleh masyarakat seperti superhero pada umumnya. Tetapi untuk beberapa alasan misterius, istri Ray yang bernama Mary tidak ingin Hancock ada di dekat dia atau keluarganya. Daripada banyak omong, mending kita langsung color filmnya saja. Let's go! Audio Jungle. Adegan film dimulai dengan melihat aksi kejar-kejaran antara polisi dan sekelompok penjahat. Lalu, di sisi lain terlihat bahwa ada seseorang yang penampilannya kurang seger sambil membawa minuman beralkohol. Tapi tak disangka, ternyata dia tiba-tiba terbang dan menghancurkan benda-benda di sekelilingnya setelah dibangunkan oleh seorang anak kecil di sana. Ya, dialah superhero di film ini yang bernama Hancock. Maksudnya Hancock. Hancock tidaklah sama seperti superhero pada umumnya. Kenapa? Karena setiap dia melakukan aksi, pasti dia akan menghancurkan properti di sekitarnya. Dan itu membuat kerugian yang sangat besar. Karenanya, dia dibenci oleh masyarakat yang ada di kota Los Angeles itu. Hancock yang terbang tadi menuju tempat aksi kejar-kejaran antara polisi dan sekelompok penjahat. Tetapi terlihat di saat perjalanan dia menabrak apapun yang ada di depannya. Setelah itu, Hancock merobek atap mobil penjahat yang ada di sana, lalu duduk di belakang mobil sambil memegang minuman beralkohol. Lalu sekelompok penjahat itu langsung memberondong peluru ke arah Hancock. Tapi karena dia manusia super, tembakan itu tidak berefek sama sekali. Karenanya, alkohol yang dipegang Hancock pecah dan itu membuat Hancock marah. Lalu dia menerbangkan dan memain-mainkan mobil penjahat itu. Saat penjahat itu minta diturunkan, Hancock menurunkannya. Tapi, di atas sini. Aksi tersebut malah membuat masyarakat makin tidak menyukainya, karena dia membuat kerugian kota lagi. Hancock yang sedang di warkop tiba-tiba disamperin seorang cewek dan ngajak ke tempat tinggalnya Hancock. Saat tiba di tempat tinggal Hancock, tak disangka adegan persilatan terjadi, yang mana itu membuat kita semua betah menonton scene ini. Tetapi tak disangka saat klimaks Hancock mengeluarkan cairan sucinya seperti ini. Yang mana membuat si cewek terkejut dan berpura-pura menanyakan di mana letak toiletnya. Saat Hancock mendatangi cewek itu, ternyata cewek itu pergi meninggalkan tempat Hancock. Ya pasti panik lah anjir, ngecerotnya aja kayak gitu. Di sisi lain, seorang pria yang bernama Ray Emre sedang mengadakan rapat untuk menjalin kerjasama di suatu perusahaan. Di rapat itu, Ray menawarkan simbol All Heart kepada mereka semua, yang mana obat dimiliki perusahaan itu yang bernama Mycodine diberikan secara gratis bagi yang membutuhkan. Sehingga logo tersebut saat dilihat akan dikenal dunia dengan kedermawanannya. Tujuan Ray sangat mulia sekali, tapi kata gratis adalah kata yang sakral, yang mana pasti merugikan perusahaan, jadi penawaran itu tidak ada yang menyukainya, bahkan sampai menyebutnya gila. Ray pun gagal dan pulang dengan galau. Saat di perjalanan, Ray terjebak macet dan posisi mobilnya tepat di rel kereta api. Dia berusaha untuk pergi dari sana dengan memaju mundurkan mobilnya, tapi usaha itu sia-sia. Saat dia mau keluar dari mobil, tetapi sialnya lagi dia tersangkut sabuk pengaman yang susah dilepas. Kereta makin mendekat dan Ray pun pasrah dengan keadaan, tapi tiba-tiba saja Hancock datang menyelamatkannya. Seperti biasa, Hancock melakukan aksinya dengan membuat benda-benda di sekitarnya berantakan, sehingga orang di sekitar sana mengujarkan kebencian kepadanya. Ray pun datang dan meredakan suasana tersebut, lalu Ray mengundang Hancock untuk makan bersama di rumahnya. Setiba di rumah Ray, istri Ray yang bernama Mary menatap aneh Hancock. Dia tidak suka jika Hancock makan bersama mereka, tapi Ray memaksa dan mereka akhirnya makan bersama. Di sini terlihat bahwa Mary seperti sangat membenci Hancock. Out of his butt crack. Okay, please, just stop. Maybe you don't know this, but not everything in this thing has to be bang, scream. Saat Hancock pulang, Ray menawarkan bantuan jika Hancock seharusnya disukai, bukan dibenci. Ray memberikan kartu namanya, lalu Hancock pun pergi.
Malamnya Ray dan Mary membahas tentang Hancock, bahwa Ray ingin agar Hancock disukai oleh orang-orang seperti superhero pada umumnya. Namun Mary seperti tidak mendukungnya. Di atas rumah mereka, ternyata ada Hancock sedang duduk dan mendengar pembicaraan mereka. Esok harinya, Hancock merenung dan dia memutuskan untuk menemui Ray kembali. Setiba di sana, Ray membahas bagaimana agar dia bisa disukai oleh semua orang. Lalu ada berita yang membahas tentang ketidakadilan Hancock dan ingin memenjarakannya. Ray pun mendapat ide bagus bahwa sebaiknya Hancock menyerahkan diri saja. Karena orang-orang tidak menghargai Hancock, maka Ray membuat rencana agar masyarakat merindukannya selama 2 minggu, dan jika Ray salah, maka Hancock cukup terbang keluar saja dari penjara, dan ide itu pun diterima oleh Hancock. You deserve better from me. I'll be better. Lalu Hancock pun tiba di penjara. Di sana, Hancock ingin masuk ke dalam selnya. Tapi, sebagian besar dari mereka menghadang karena yang membuat mereka masuk penjara adalah Hancock. Ada 2 orang yang menghalang jalannya, yaitu si Samsul dan si Ucok. Karena kesal, Hancock pun memasukkan kepala si Ucok ke dalam pantat Samsul dan membuat suasana menjadi heboh. Shoot you, asshole. Seiring berjalannya waktu, Ray menjelaskan bagaimana cara agar kedatangannya disukai oleh orang dan tidak merusak apa, lalu memberikan pujian saat petugas melakukan tugasnya dengan baik. Ray terus melatih Hancock agar dia bisa disukai oleh masyarakat, salah satunya mengucapkan kata good job. Good job. Good job. Suatu hari, Mary dan Aaron datang menjenguk Hancock dan membawakannya mie goreng bakso. Lalu Mary mengharapkan Hancock agar tidak mengecewakan Ray. Ray is a good man. Whatever this is you're doing, don't let him down. 2 minggu pun berlalu, Ray datang dan membawakan seragam yang dia buat, yang mana seragam merupakan simbol seperti polisi, pemadam kebakaran, perawat, dan lain-lain. Yang pastinya Hancock tidak menyukainya, tapi Ray pun tetap memaksa agar dia memakainya saat dia dibutuhkan. Lalu tibalah saatnya dia dibutuhkan oleh kepala polisi. Says he needs your help. Di tempat lain, terjadi baku tembak antara teroris dengan polisi. Salah satu polisi wanita di sana terluka dan terjebak di balik mobil, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Lalu Hancock pun datang, menemui kepala polisi dengan memakai seragam dan tanpa menghancurkan apapun. Terlihat bahwa Hancock sangat berhati-hati saat mendarat. Dan itu cukup membuat heran polisi yang di sana. Lalu untuk pertama kalinya, Hancock mengucapkan good job kepada polisi di sana. Tapi agak kaku sih. Good job. Really good job. Hancock pun berjalan dengan santai mendekati hujan peluru yang ada di sana sambil memberikan kata good job mulu pada polisi di sana. Bagi Hancock, peluru-peluru di sana dirasa geli-geli ketek aja. Lalu dia nyamperin polisi wanita yang terjebak tadi dan dia membawanya dengan santai, menjadikan mobil polisi sebagai tameng untuk melindungi polisi wanita tersebut. Kepala polisi memerintahkan Hancock untuk mengakhiri masalah ini secepatnya. Lalu satu persatu teroris ditumbangkan oleh Hancock dan tersisalah pemimpinnya sendirian yang bernama Paijo. Paijo pun mengancam Hancock jika Hancock menangkapnya, maka dia akan meledakkan sandera yang ada di sana dan menyuruh Hancock agar dia menembus berangkas di sana, mengambil uang $30 juta dan membawakannya keluar dengan selamat. Di tengah percakapan, Paijo mengucapkan kata sakral yang sangat dibenci oleh Hancock, yaitu brengsek, dan terus-menerus mengatakannya. Lalu Hancock mengambil atas penutup lampu yang ada di dekatnya dan menajamkan pinggirannya. Kemudian melemparkannya ke tangan Paijo, sehingga tangan Paijo putus dan bisa menyelamatkan sandera yang ada di sana. Yap, keberhasilannya disoraki oleh orang-orang yang ada di sana, dan itu membuat Ray senang sampai kegirangan bahwa idenya itu berhasil. Lalu malamnya, Hancock, Mary, dan Ray dinner di tempat yang kelihatannya mewah. Hancock banyak disambut dengan baik oleh orang-orang di sana. Saat dinner, mereka bercerita tentang kehidupan masing-masing, tentang bagaimana Ray bertemu Mary, dan tentang bagaimana kehidupan Hancock sebelumnya. Hancock bercerita bahwa ingatan pertamanya adalah saat dia di UGD Rumah Sakit Miami, yang mana ternyata dia dulu merupakan seorang manusia biasa. Amnesia membuat dia lupa akan kehidupan sebelumnya, bahkan tidak ada tanda pengenal sama sekali. Jadi perawat di sana memberikan dia nama John Hancock. Kejadian itu terjadi sekitar 80 tahun yang lalu. Dan itu membuat si Mary meneteskan pundi-pundi air mata.
Setelah itu mereka pulang. Hancock mengantar Ray ke kamarnya karena Ray telah teler karena mabuk. Selesai mengantar Ray, Hancock menemui Mary. Di sana terlihat bahwa Mary bertingkah cukup aneh dan ingin Hancock segera pergi dari rumahnya. Tapi tak disangka, mereka malah berciuman mesra dan hal mengejutkan pun terjadi. Ya benar, di sini saya kaget sih, tapi gak sampai jantungan juga. Terlihat bahwa Mary memiliki kekuatan super, sama seperti Hancock. Lalu Mary pun menyuruh Hancock agar tidak memberitahukan hal itu kepada Ray. Esok pagi pun tiba, Ray yang baru bangun terkejut melihat ada lubang besar di dinding rumahnya. Mary berbohong bahwa itu merupakan bersinnya Hancock. Lalu tiba-tiba saja Hancock datang berkunjung ke rumah Ray dan harus menerima kebohongan yang Mary buat. Ray tiba-tiba mendapatkan telepon dan itu membuat dia tidak fokus melihat sekitar. Karena itu, Mary menyuruh Hancock agar pergi tapi tak bersuara agar tidak didengar oleh Ray. Hancock tidak mempedulikannya dan malah mencoba bermain-main dengan Mary seperti menusuk garpu ke badan Mary sampai garpunya yang bengkok atau memukul kayu di kepala Mary sampai kayunya yang hancur. Terlihat bahwa Mary kuat sekali sama seperti Hancock. Hancock membujuk Mary agar dia mau berbicara tentang kekuatannya itu dan dia menyuruhnya Mary untuk ke tempat tinggal Hancock jam 16. Lalu Mary pun menerimanya, tapi dengan syarat setelah selesai Hancock harus pergi meninggalkan Mary dan keluarganya. Lalu tibalah jam 16, Mary mendatangi tempatnya Hancock. Di tengah mereka berbincang, Hancock ingin mengetahui siapakah mereka sebenarnya. Lalu Mary menyebutkan bahwa mereka memiliki panggilan dari zaman ke zaman, dari Tuhan, malaikat, dan di zamannya sekarang ini dipanggil superhero. Ras mereka telah punah, yang mana hanya tersisa mereka berdua saja. Dan pertanyaan Hancock berikutnya adalah hubungan mereka itu sebenarnya apa. Dan Mary menjawab mereka adalah kakak beradik. Tapi Hancock tidak mempercayai itu karena kakak beradik tidak berciuman semesra itu semalam. Dan Hancock membatalkan perjanjiannya lalu ingin memberitahu Ray tentang rahasia Mary. Dan terjadilah pertempuran hebat antara dua manusia super itu. Di tengah pertarungan, Mary banyak berbicara yang tidak dimengerti Hancock. Sama seperti halnya cewek ngambek gak jelas gitu yang menyuruh kita peka meskipun kita amnesia sekalipun. Karena wanita selalu benar. Karenanya, Hancock menjadi bingung dan menyebut dia wanita sinting. I hate to burst your little crazy lady bubble, but cuckoo, not hit me with that truck. Mary pun makin kesal dan membuat cuaca menjadi sangat buruk. Petir dan puting beliung ada di mana-mana. Ya kan? Apa saya bilang? Wanita itu selalu benar. Jika dia marah, maka kita harus diam atau minta maaf. Jangan malah membuat dia makin marah. Karena itu malah akan memperparah keadaan. Pertarungan dahsyat pun kembali terjadi di antara mereka, yang mana membuat benda-benda sekitar dan sebagian gedung hancur. Tetapi di akhir Hancock meminta maaf meskipun dia tidak tahu apa kesalahannya. Dan tidak disangka di atas gedung ada Ray yang melihat kejadian itu. Lalu lokasi berpindah di rumah Ray. Hancock, Mary, dan Ray sedang berdebat tentang kejadian tadi. Mary mengatakan bahwa Hancock dulunya adalah suaminya. Hancock dan Ray pun terkejut akan hal itu. Ray cukup kesal kenapa Mary berbohong selama ini dan mengapa membiarkan Hancock seperti itu selama ini begitu saja. Lalu suasana menjadi hening karena syok dengan apa yang barusan terjadi. Scene pun berpindah yang dimana Hancock sedang berbelanja di Alfamart. Tapi saat dia mau bayar, tiba-tiba terjadi perampokan. Seperti biasa, Hancock dapat menghabisi mereka, tapi terjadi hal yang tak diduga. Yang mana Hancock terluka akibat ditembak oleh salah seorang perampok tadi dan dia langsung segera dibawa ke rumah sakit. Biasanya jarum suntik tidak bisa menembus tubuh Hancock. Kini jarumnya dapat menembus dengan mudah. Lalu menjadi berita yang heboh di kota Los Angeles. Mary datang ke rumah sakit dan nyamperin Hancock yang sedang dirawat. Mary menjelaskan bahwa jika mereka dekat, yang mana arti kata dekat adalah dekat dalam hubungan asmara, maka kekuatannya akan semakin memudar menjadi seperti manusia. Dan jika mereka berjauhan, maka kekuatan super itu kembali lagi pada mereka. Mary menceritakan jika Hancock telah sering menyelamatkannya, dan buktinya adalah beberapa bekas luka yang ada di tubuh Hancock. Mary juga menceritakan kejadian yang terjadi saat 80 tahun yang lalu. Lagi asik berbincang dengan penuh perasaan, tiba-tiba aja Samsul dan Ucok berada di sana dan menembaki mereka.
Terjadilah pertempuran antara Hancock melawan beberapa penjahat di sana yang dipimpin oleh Paijo. Mereka berhasil kabur dari penjara untuk membalaskan dendam kepada Hancock. Di sisi lain, Mary sedang kesakitan menahan luka tembak di tubuhnya. Entah kenapa saya melihat tubuh antara Hancock dan Mary saling sinkron. Di saat Hancock tertusuk pisau dan kepalanya dipukul-pukul dengan keras, si Mary pun ikut merasakan sakitnya juga. Karenanya, jantung Mary menjadi tidak berdetak. Melihat akan hal itu, Hancock segera menghabisi penjahat-penjahat yang ada di sana untuk segera mungkin pergi dari sana agar Mary terselamatkan. Tetapi Paijo menghalangi dan Hancock hampir terbunuh olehnya. You didn't! Seperti yang dikatakan Mary, jika mereka berjauhan, maka kekuatan mereka akan kembali. Hancock sangat bersusah payah untuk pergi dari sana karena tubuhnya telah kian melemah. Tetapi pada akhirnya dia bisa pergi meninggalkan tempat itu untuk menjauhi Mary dengan dramatis. Meskipun Hancock hampir terlihat mau mati sih. Lalu detak jantung Mary pun kembali berdetak, yang mana artinya kekuatan super mereka berarti muncul kembali. Satu bulan kemudian, terlihat Mary, Ray, dan Aaron sedang berjalan-jalan. Lalu tiba-tiba Hancock menelpon Ray dan menyuruh dia untuk melihat ke langit. Betapa mengejutkan, logo All Heart-nya Ray tergambar di bulan. Meskipun Mary tidak kembali bersama Hancock, tapi dia bahagia dengan keluarganya saat ini. Dan Hancock pun menjalankan tugasnya dengan baik sebagai superhero yang tidak dibenci oleh masyarakat. Wah, gimana Ci filmnya? Keren kan? Pasti keren dong. Sebenarnya banyak poin-poin penting yang saya lewatkan di video ini sih. Kalau mau pengen nonton yang lebih lengkap ya tinggal nonton filmnya aja. Saya bingung sih mau buat kesimpulan apa. Oh ya, ada satu kesimpulan dari saya. Yaitu janganlah ngajak esek-esek superhero. Karena cairan sucinya tak terkontrol. Karena cairan sucinya tak terkontrol, bahkan atap fan pun jebol karenanya. Untuk cewek sih bukannya nikmat ya, yang ada malah mati anjir. Yap, segitu dulu ringkasan video kali ini. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat updatean terbaru seputar alur film di channel ini. Sampai jumpa!